Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya share sedikit untuk soal nomor 92 ya. Jadi ini laki-laki 56 tahun dengan nyeri dada yang dalam 2 hari ini makin lama makin sering gitu ya. Kita lihat irama sinus apa enggak ya. Pertama selalu apakah sinus ya. Iramanya sih sinus. Terus ada 1 P diikuti 1 QRS. P QRS kan berarti sih sinus. Berapa kali per menit? Nah, ini kurang lebih 1, 2, 3, lebih sedikit, mungkin sekitar 90-an kali per menit lah ya. 3, aksesnya normal, lihat 1 positif, AVF positif, so akses normal. 4, PR interval, lihat di lead 2 misalnya, ada enggak 5 kotak? Lebih enggak ada ya, soal interval normal. 5, lihat QRS lebar. QRS lebar kita yang mau lihat adalah bundle branch block. Di V1 it looks normal, di V6 juga nggak ada bundle branch block. Jadi QRS lebar nggak ada. Nomor 6, ada tidaknya hipertrofi. Ya, aksesnya normal, left atrial abnormality nggak ada. Tapi memang kalau kita hitung di V1 ditambah dengan di V5, ini kurang lebih sekitar 35 ya. Jadi mungkin LV high voltage. Karena yang lain, kriteria yang lain tidak terlalu jelas. Curiga mungkin bisa suatu LV, tapi tidak yang sangat-sangat khas banget ya. Terus nomor 7, kita lihat ada ST elevasi, ada nggak? Kita lihat yang jelas banget ada ST elevasi adalah V1. V1 ST elevasinya berapa? Kita lihat di sini. Di sini kurang lebih sekitar mungkin ada 2 kotak. Oke, ya. So 2 mm di V1. Temennya kan harus ada nih, misalnya di V2. Di V2 berapa? Nah, di sini tidak begitu jelas ST elevasinya. Kalau ada sedikit banget di sini, mungkin sekitar 0,5 mm di V2. Apakah ini signifikan di V2 ST elevasinya? Menurut saya kok enggak ya. Kalau di V2 berapa? Minimal 2 mm. Nanti kita tunjukkan. Terus ini lihat, ini 1 ya, pembesarannya 1 ya. Jadi ini cukup akurat. Dan ada gelombang R nih, waktu di rumah sakit sebelumnya. Ya. Terus kalau yang waktu dimasuk di rumah sakit kita, ini hampir sama sih, ST depresinya hampir sama semuanya. Kita lihat di V1, ini V1. Nah, pada waktu di kita, ini sudah nggak ada gelombang R di V2. Tapi apa benar-benar nggak ada gelombang R? Apakah suatu evolusi infak atau enggak? Enggak begitu jelas. Memang ini slightly ST elevation masih ada di sini. Ya, ini mungkin sekitar 1 mili. Yang ini di sini malah sekarang sudah nggak ada ST elevasi. Mungkin ini adalah perbedaan penempatan lead saja. Ya, menurut saya sih ini perbedaan penempatan lead. Jadi sebenarnya ECG di rumah sakit sebelumnya dengan di kita ini relatif hampir sama. Kemudian kita lihat di sini ST depresi di tempat lain ada. Nah, satu yang khas yang ada di depan adalah, lihat ini, adalah adanya ini. Bifasik T di V3 dan yang pertama di V2. Bifasik T di V2 dan V3. Kemudian ketika di rumah sakit kita, ini memang tempatnya berbeda menurut saya sih. Di sini bifaksinya tidak begitu kelihatan, tapi di sini ada. Jadi kalau teman-teman mengikuti dari awal adanya bifasik T di V2, V3, kemungkinan adalah suatu Wellen. Oke, Wellen. Nah, satu yang saya mau ngingetin buat teman-teman adalah ini. Jadi guideline ESC 2017, karena ada beberapa teman yang sebut ini sebagai STEMI ya, bahwa pada pasien yang dengan STEMI itu adalah kalau laki-laki itu di atas 2 mm di leads V2 sama V3. Ya, itu adalah anterior infak. Nah, 2,5 kalau di atas 40 tahun, 2 mm di laki-laki lebih dari 40 tahun, 1,5 mm di woman leads V2 V3 atau
lebih dari 1 mm di tempat lain. Tapi yang di V2, V3 harus menurut guidelines ya 2 mm. Artinya sejak tadi saya bilang bahwa itu tidak cocok kalau kita sebut sebagai STEMI. Oke lah, mungkin di V1 2 mm, tapi di V2-nya tidak memenuhi kriteria. Jadi di V2 memang minimal 2 mm. Sementara di lead line jelas tidak ada suatu ST elevasi. Jadi yang khas menurut saya ini lebih banyak ke kasus bukan STEMI tetapi non STEMI gitu. Tetapi koroner ya jelas. Non STEMI-nya kemana? Ke arah suatu curiga suatu Wellen syndrome. Walaupun Wellen syndrome ini dianjurkan untuk segera dilakukan tindakan dan lain-lain, tetapi ini tetap bukan berarti Wellen syndrome suatu di guidelines disebut STEMI belum disebut seperti itu ya. Tetap itu menurut saya sih masih bagian dari non STEMI. Tetapi curiga dengan adanya ini, nah ini dan ini ya gambaran bifasid. Nanti teman-teman lihat di teman-teman yang belum gabung ke channel Telegram, gabunglah ke channel Telegram. Jadi linknya ada di pin message. Coba link di pin message, teman-teman nanti akan di sana akan lihat link masuk ke channel Telegram. Di situ rangkuman dari soal-soal yang lama ada di channel Telegram. Ya. Jadi kesimpulannya adalah irama sinus sekitar 90 kali per menit, ini mestinya 86, aksis normal dengan Wellen syndrome, ya, terutama type E, ada type A, ada type B. Type E dengan iskemik anterior dan inferior. Ya, menurut saya sih bacanya demikian. Kalau ada yang kurang ya ditambahi. Kalau teman-teman tidak setuju ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.